Ivan Mitri. Sumber seorang vegetarian. Aspek terakhir ini menjadi arena perjuangan. Dalam relasi Pukul romantis, 9 saat itu, Warnanya hijau dan kataku emas. dengan suara yang kenapa mereka membuat belum sengit. pergi? Jadi, buatlah musik meski tak ada seorang pun yang mendengar. Bab 5. Sekolah dan perusahaan. Awal tahun ajaran adalah masa paling hiruk-pikuk dan halai-balai bagi semua sekolah. Ini memang masa pengumuman hasil ulangan dan ujian akhir murid-murid, pengumuman kenaikan kelas, penyusunan laporan tahunan, dan juga geger musiman, pendaftaran, ujian masuk, penerimaan murid baru. Ini memang masanya para orang tua murid repot kasak kusuk. Para calon murid dan siswa sibuk sana sini, dan tak kalah punyengnya adalah para guru serta pengelola sekolah sendiri. Yang terakhir ini memang tak nyaman posisinya, didesak-desak para orang tua murid lewat bawah meja atau pakai jalan belakang. Disodok-sodok setumpuk peraturan resmi maupun tak resmi dan dibayang-bayangi oleh berita-berita koran, yang beneran maupun yang cuma sensasi murahan. Inilah memang waktu yang bisa bikin para pengurus sekolah, para kepala sekolah, juga guru-guru jadi senewan kalau tak kuat-kuat tahan diri. Konon, banyak kepala sekolah dan guru-guru yang sengaja minta jatah cuti tahunannya pada minggu-minggu yang gerah ini. Padahal, menurut kitab pelajaran ilmu bumi alam falak Indonesia, justru musim penghujan belum lagi berakhir. Mereka yang tak bisa cuti, apa boleh buat? Siap-siap untuk bersih tegang urat saraf setiap hari di sekolah. Begitulah seorang kepala sekolah di satu SMA swasta di Jakarta, masih pagi benar, sudah terlibat dalam perdebatan dengan seorang guru stafnya. Brengsek, ada apa? Koran-koran, coba saja baca topiknya hari ini. Tentang biasa, kalau sudah tahun ajaran baru seperti ini, redaktur-redaktur koran paling doyan bikin tajuk dan pasang kepala berita itu-itu juga. Orang tua susah, mengeluh, semua bingung cari sekolahan anak-anaknya. Nyatanya memang begitu sih, Pak. Betul, tapi mengapa terus-terusan menyalahkan pihak sekolahan? Sekolahlah yang jadi biang kerok, jadi kambing hitam. Coba pikir, kita orang dituduh bikin apa sekolah kita ini, Pak? Bukan, dengar dulu. Maksud saya, kita semua orang-orang sekolahan, ya guru-guru, ya kepala sekolah, ya pengurus yayasan, semuanya dituduh bikin aturan penerimaan siswa baru yang ruwet dan banyak tetek bengeknya. Tapi katanya tidak cukup becus untuk menjalankannya sendiri. Malah mereka menuduh banyak penyelewengan ini dan itu. Apa mereka pikir ngatur sekolahan itu gampang? Iya. Dalam hati. Enak saja kalau cuman ungkat-ungkit peraturan, tak terlalu soal. Tapi yang betul-betul bikin kuping panas dan hati sakit itu loh, soal uang pendaftaran dan uang sekolah yang katanya kelewat batas dan mencekik leher orang tua. Lebih-lebih lagi kita yang sekolah swasta ini katanya terlalu komersial. Dan sekolah-sekolah negeri yang dibiayai pemerintah saja masih perlu pungut SPP. Memang tak sebesar kita di swasta, tapi itu kan duit rakyat juga. Belum lagi yang namanya dana bantuan proyek berkala atau subsidi dan segala macam dana bantuan lainnya. Apa mereka kira sekolah itu tak perlu biaya? Betul juga. Masih dalam hati. Mahal-mahal begini kan mutunya terjamin. Ini juga fakta. Buktinya lulusan sekolah swasta sering prestasinya jauh lebih bagus dibanding lulusan sekolah negeri. Jumlahnya juga lebih banyak. Pokoknya kita bersaing lah. Itu sih bukan rahasia lagi, Pak. Makanya yang begitu itu malah jarang diungkapkan oleh koran-koran sial itu. Doyannya cuman yang jelek-jelek saja. Namanya juga koran, Pak. Tapi mereka mestinya mikir lah. Taruhan. Mana lebih sulit ngurus sekolah atau ngurus usaha penerbitan? Gak pernah ngerasain bagaimana ruwetnya ngurus yang namanya anak sekolah. Lawang itu manusia, bukan mesin. Belum lagi ngatur yang namanya guru-guru, karyawan. Semuanya juga manusia yang banyak maunya. Tapi mereka juga kan ngatur manusia, Pak.
Ya wartawan, ya karyawan. Betul, tapi mereka lebih pada mengatur pekerjaan manusianya, bukan langsung manusianya itu sendiri. Lah kalau kita ini kan ngurus sampai isi kepala dan isi hati manusianya. Dan itu tak ada rumusnya. 10 kepala murid harus dihadapi dengan 10 atau bahkan 100 cara. Tapi ngurusin perusahaan rasanya tidak gampang juga, Pak. Apa bedanya dengan kita? Kita juga ngurus segala macam seperti mereka. Dari yang namanya administrasi, manajemen, proyeksi-proyeksi, rencana induk pengembangan, anggaran belanja, efisiensi, moral kerja, kredibilitas, promosi, relasi, bahkan juga tiap tahun harus pandai-pandai menghitung kecenderungan arus penawaran dan permintaan. Pokoknya semuanya lah. Nah, kalau tidak pakai prinsip manajemen modern dan paham apa itu misalnya prinsip economic of scale, apa kita juga nggak bubar, nggak bangkrut? Wah, jadi seperti direktur perusahaan saja, Pak. Ya, ngurus sekolah sama dengan ngurus perusahaan. Perusahaan besar malah. Coba saja lihat sekolah kita ini. Tiap hari kita ngurusin ratusan murid dan karyawan. Malah kita sebenarnya jauh lebih sulit. Apalagi sekolah swasta seperti kita ini, yang segalanya tergantung pada perhitungan yang benar-benar terinci dan tepat. Itu kalau kita memang mau tetap bertahan hidup. Persaingan kan makin hari makin ketat saja. Persis. Apanya? Maksud saya yang Bapak barusan bilang itu persis seperti yang pernah saya baca. Koran lagi ya? Oh bukan Pak, buku. Buku apa? Itu tuh karangannya Illich. Siapa? Illich, Ivan Illich Pak. Baru dengar, tapi oh ya apa katanya? Ya seperti kata Bapak tadi. Ya apa? Maaf Pak. Katanya sekolah-sekolah di zaman modern ini memang dikelola sebagai suatu perusahaan. Nah kan? Ya dia juga bilang karena sistem sekolah yang ada sekarang ini pada dasarnya memang sudah menuntut pengelolaan semacam itu. Malahan katanya, sekolah-sekolah zaman sekarang ini sudah menjadi majikan terbesar dan paling anonim dari semua majikan. Nah, redaktur-redaktur koran mesti baca itu buku, biar nyaho. Nah loh, tetapi ini juga cuma dalam hati. Roxy 8 Juli 1983. Bab 6. Sekolah anak-anak tenda. Jen, begitu dia menyebut namanya. Tapi saya lupa siapa lengkapnya. Sebenarnya berkepribadian cukup menarik. Ia cukup santun menampilkan diri. Sangat fasih omong. Meskipun sesekali bicaranya meletup-letup. Berdandan sederhana tapi serasi. Meskipun terkesan agak tomboy, tapi sorot matanya tajam dan cerdas. Cantik lagi. Sosoknya mengingatkan pada seorang Jen yang lain. Fonda, saya pikir dia memang pantas untuk pekerjaannya sebagai penyebar gagasan suatu lembaga penghikmat masalah-masalah kemanusiaan yang berpusat di kota New York, dan dalam rangka itulah dia sekarang berada di Indonesia. Karena Jen adalah seorang anggota suatu perhimpunan masyarakat filantropi terkemuka di Amerika dan pernah menjadi sukarelawan di barak-barak pengungsi Palestina di Yordania dan Lebanon Selatan. Kantor saya mengundangnya untuk menyampaikan kesan dan pengalaman dia dari kawasan penuh pergolakan itu. Maka berdirilah Jen di depan saya serta kerabat kerja saya sekantor. Dengan tangkas, Jen menuturkan pengalaman dan pandangan-pandangannya. Menarik, tetapi yang paling menarik, paling tidak menurut saya dan beberapa rekan lain, adalah pandangan Jen sendiri tentang bangsa Palestina dan masa depan mereka. Kata Jen, bangsa Palestina sangat mungkin akan berhasil memiliki suatu negara merdeka dan berdaulat pada suatu waktu kelak. Namun, pada saat itulah nanti mereka akan segera dihadapkan pada suatu masalah besar yang nyaris tak terlalu dipikirkan pada saat ini, baik oleh mereka sendiri maupun oleh orang lain yang berkeprihatinan terhadap nasib mereka. Pangkal persoalannya, menurut Jen, adalah karena generasi muda Palestina saat ini
sejak usia amat dini telah dididik dalam suasana dan naluri serba perang. Dalam luapan dendam kesumat dan kebencian yang berlarut-larut, lalu menjadi amat terbiasa untuk selalu bercuriga terhadap apa dan siapa saja yang datang dari luar kalangan mereka sendiri. Dan sambil mengutip beberapa pikiran Erich Fromm, Jen pun menyimpulkan, mereka telah mencintai kekerasan. Sambil menyimak, selintasan saya teringat pada sepenggalan tulisan yang pernah saya baca. Bagi orang Palestina, kekerasan menjadi bahasa yang sama indahnya dengan kelembutan. Ah, barangkali itu cuma perasaan kamu saja, Jen. Tidak. Tegas Jen menolak tuduhan ini. Ia lantas menuturkan apa yang disebutnya sebagai fakta. Ia telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana anak-anak Palestina yang masih bocah telah dijejali dengan slogan-slogan revolusi dan hasutan semangat kesyahidan, martyrdomship, yang berlebihan. Di bawah tenda-tenda sekolah darurat mereka, anak-anak itu diajari kemampuan membaca, menulis, dan berhitung ala kadarnya saja. Selebihnya adalah membaca pamflet-pamflet gelap dan puisi-puisi bawah tanah, menyanyikan lagu-lagu perlawanan, dan mengarang cerita atau sajak penuh letupan. Saya pun lantas ingat lagi satu bait sajak. Hanya dengan senjata, orang Palestina bisa mendapatkan rumahnya dan kampung halamannya kembali. Nah, tuan-tuan, tutur Jen lagi, bahkan pada saat-saat tertentu, anak itu memang sengaja disuruh menghafal rumus-rumus taktik gerakan gerilya, teknik sabotase, dan latihan paramiliter. Bayangkanlah jika kelak mereka menjadi suatu negara dan bangsa merdeka, di mana sebagian besar pemimpin dan rakyat yang sejak masa kanak-kanak dan remajanya telah direnggutkan dari proses pertumbuhan alamiah mereka, yang sejak kecil nyaris tak mempercayai sama sekali akan adanya etikat baik, ketulusan hati, dan kehangatan persahabatan, kecuali antar sesama mereka sendiri. Jadi, apa yang kau lakukan di sana, Jen? Sederhana saja, tuan-tuan, tapi mendasar sekali. Mengembalikan kepercayaan kemanusiaan mereka dan bahwa anak-anak itu perlu bertumbuh dalam kewajaran kanak-kanak lumrah lainnya di dunia ini. Ya, bermain, belajar matematika, membaca Gibran, bahkan juga menonton fantasi etinya Spielberg. Sampai akhirnya, biarlah mereka sendiri yang akan memutuskan nanti apakah akan terlibat langsung atau tidak dalam urusan perlawanan nasional mereka. Sekarang, biarlah urusan itu mestinya cuma jadi urusan para orang tua, para militer, dan para pemuka politik mereka saja. Tanggapan mereka, Jen? Sayang memang, hampir tak seorang pun yang nampaknya mau mempedulikan saya. Ada seorang guru yang saya temui di satu tenda sekolah darurat di kawasan Lembah Bika, menyambut saya dengan ketus. Sebaiknya Anda tidak datang lagi ke sini dengan buku-buku dan khotbah-khotbah, tapi mesiu. Kau sendiri bagaimana, Jen? Saya berusaha dan mencoba untuk memahaminya. Tentu saja, saya tak boleh konfrontatif. Sayang, saya tak bisa tinggal lebih lama lagi. Masa tugas saya berakhir lebih cepat dan saya terpaksa pulang ke New York. Meskipun sebenarnya saya masih penasaran. Dan sekarang kau di sini, Jen. Untuk tujuan yang sama, tuan-tuan. Tapi di sini tak ada perang, dan ini bukan Palestina, Jen. Prinsipnya sama saja, tuan-tuan. Sebelum ke sini, saya sudah mengumpulkan banyak keterangan tentang negeri Anda ini. Saya kira Anda tak akan berkeberatan dan bisa sependapat dengan saya bahwa sebenarnya di sini pun masih banyak kanak-kanak yang mengalami nasib serupa dengan anak-anak Palestina dalam bentuk yang lain, tentu saja. Maksud saya, masih banyak anak-anak di sini yang mengorbankan sebagian besar waktu mereka yang amat berharga untuk melakukan berbagai pekerjaan yang mestinya
cuman menjadi bagian pekerjaan orang tua mereka. Di Jakarta saja, saya sudah sempat beberapa kali menyaksikan sendiri banyak anak-anak yang tidak bersekolah lagi dan bekerja serabutan mencari uang, seperti orang dewasa. Beberapa anak penjual koran yang saya temui di pinggir jalan ternyata mengakui masih bersekolah. Pekerjaan itu memang mereka lakukan selepas atau sebelum jam sekolah, dan baru pulang ke rumah menjelang tengah malam untuk istirahat dan tidur. Saya pikir, kapan mereka punya waktu untuk belajar? Belum lagi waktu untuk bermain dan menikmati waktu senggang sebagaimana lazimnya anak-anak. Saya dengar, di daerah pedesaan kota keadaannya jauh lebih buruk lagi. Jadi, itulah semua tuan-tuan. Apa itu justru tidak lebih baik bagi mereka, Jen? Jen memincingkan mata sejenak, mengurutkan dahi, dan akhirnya cuma angkat bahu sambil tersenyum. Saya tidak tahu apa arti itu semua sebagai suatu jawaban dan apa sebenarnya yang ada dalam benak Jen. Benak saya sendiri kembali sibuk melafatkan satu sajak lain. Di dalam kelas ada seorang anak lelaki yang menggarap bumi dengan tangan sendiri. Buah zaitunnya rampak dan rindang sekali. Namanya Adnan, petani tanpa tanah, tapi dia tidak tinggal diam. Tidak, dia pejuang sejati. Hari itu dia tak menghiraukan tata bahasa dan mengajar menguraikan kalimat tadi. Begini caranya. Guruku bukan pokok, mimpi bukan sebutan, tentang kata hubung. Revolusi tak ditentukan kata hubung, tapi tak ingin berjuang, ini benar. Pelajaran sebelum yang terakhir. Sehari kemudian guru masuk kelas. Sangat menarik mempesona. Bagai jeruk baru dipetik. Meski umurnya 70-an, dia anak-anak. Dia memberi salam, dia membawa kalimat baru dan bilang, mereka telah memasukkan Adnan ke tahanan. Uraikan itu anak-anak. Uraikan itu anak-anak. Mula-mula kami terbahak-bahak, lalu menangis, terseduh-seduh. Adnan pokok, tahanan tujuan. Tiba-tiba kami semua jadi dewasa. Tiba-tiba kami semua jadi lelaki. Tiba-tiba kami semua jadi wanita. Tiba-tiba saya pun jadi paman Jen. Dan sambil melangkah keluar ruang pertemuan, saya bersenandung lirih sekenanya saja. Satu lagu Rolling Stones. My Sweet Lady Janes, la 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 la. Kebon Jeruk 30 September 1982. Bab 7. Sekolah anak-anak laut. Anak-anak sekolah di daerah perkotaan sudah terbiasa menikmati sarana angkutan antar jemput pergi ke dan pulang dari sekolah. Di beberapa kota tertentu, malah sekolah menyediakan sarana angkutan bus sekolah yang lumayan bagus. Lain lagi yang terjadi di satu sekolah dasar, SD, di Mantigola, perkampungan tertua orang Bajo di lepas pantai Kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Di sana, bukan murid-murid yang menikmati sarana angkutan antar jemput tersebut, tetapi guru-guru mereka. Hebatnya lagi, sarana antar jemput itu tidak disediakan oleh sekolah, tetapi justru oleh murid-murid, anak-anak sekolah itu sendiri. Lah kok bisa? Hal-hal ajaib memang bisa dan sangat jamak terjadi di negeri yang juga ajaib. Begitulah, maka murid-murid kelas 4 sampai kelas 6 SD Mantigola punya roster, jadwal, tambahan yang mungkin tidak akan pernah ada di sekolah lain dimanapun di dunia ini. Tugas menjemput dan mengantar guru-guru mereka pada setiap hari sekolah. Soalnya SD Mantigola itu memang terletak di tengah laut, di perkampungan orang Bajo yang memang di mana saja selalu terletak di atas laut. Dan garis pantai bagian barat Pulau Kaledupa, salah satu pulau utama dalam gugus Kepulauan Wakatobi dalam pelajaran ilmu bumi Indonesia
tahun 1960-70-an, lebih dikenal dengan nama Kepulauan Tukang Besi. Jaraknya ke Mantigola adalah hampir 2 mil laut, sekitar 2,6 kilometer. Padahal 5 orang guru dan 1 orang kepala sekolah SD Mantigola semuanya bermukim di daratan Pulau Kaledupa. Maka mereka pun harus menyeberangi Selat Dangkal, kedalaman 2-8 meter saja pada saat air pasang penuh setiap hari, saat pergi ke dan pulang dari tempat tugas mereka. Sama sekali tak ada prasarana dermaga dan sarana angkutan umum untuk penyeberangan, apalah lagi jembatan lintas laut. Maka entah bagaimana pula mereka memperoleh gagasannya. Para guru SD Mantigola pun bersepakat menugaskan murid-murid menjemput dan mengantar mereka. Untuk itu, para murid itu dibagi dalam kelompok-kelompok kecil 3-4 orang per kelompok. Setiap kelompok bertugas mencari dan mempersiapkan paling sedikit 2 sampan kosong untuk keperluan penyeberangan tersebut. Pada pagi hari, mereka akan mendayungnya ke pantai Desa Holio di daratan Kaledupa, memuat penumpang para guru dan mendayungnya balik ke Mantigola. Demikian sebaliknya pada siang atau lepas siang hari, ketika mereka mengantar para guru pulang dari Mantigola ke Kaledupa. Ini sama sekali bukan tugas sukarela. Ini adalah bagian dari peraturan sekolah yang harus atau bahkan wajib dipatuhi oleh anak-anak itu. Jika tidak, ada sanksinya. Murid-murid yang lalai, malas, atau lambat menunaikan akan dihukum. Biasanya disuruh menundukkan kepala ke bawah meja belajar dalam kelas selama 1 jam pelajaran, atau dijemur di panas terik matahari di luar kelas, dan lain sebagainya, tergantung kesukaan dan kesenangan guru yang memberi hukuman saat itu. Tetapi ada satu jenis hukuman yang sangat disukai oleh para guru, yakni menyuruh murid-murid yang dihukum pergi mencari ikan segar di laut untuk dibawa pulang oleh para guru ke rumah mereka masing-masing. Bagaimana caranya anak-anak itu mendapatkan ikan? Pergi sendiri memancingnya, atau malah minta dari orang tua mereka? Itu adalah urusan mereka sendiri. Para guru yang memberi hukuman tak mau tahu. Dan saya pun menyaksikan sesuatu yang sangat berbeda dari apa yang sering dibayangkan dan dipradugakan selama ini. Bahwa anak-anak sekolah sangat takut jika mendapatkan hukuman dari guru-gurunya. Luar biasa, murid-murid SD Mantigola sebaliknya malah bersukaria jika mendapatkan hukuman pergi mencari dan menangkap ikan. 4 orang anak yang terkena hukuman hari itu karena terlambat menjemput dan menyeberangkan guru-gurunya sungguh menikmati hukuman mereka dengan keriangan dan keceriaan. Sesekali ada yang melompat dari atas sampan, mencebur ke laut, lalu berenang timbul tenggelam memuaskan dirinya sendiri. Tetapi meski sambil bermain, mereka tetap bersungguh-sungguh melaksanakan tugas hukuman yang ditimpakan kepada mereka, mencari ikan. 4 anak lelaki yang masih berusia belasan tahun awal itu belum lagi akil baligh, dengan tangkas mengemudikan dan mengendalikan 2 sampan mereka, membuang sau pada titik-titik tertentu, kemudian menebar jaring atau melepas tali pancing ke dalam laut yang merupakan bagian dari perairan laut terdalam di Indonesia, Laut Banda. Gerakan-gerakan tubuh mereka sama sekali tak memperlihatkan rasa gentar dan gamang. Malah mereka tertawa riuh rendah, sebagaimana layaknya kanak-kanak dalam keadaan apapun juga. Tetapi ketika mereka menarik jaring atau kail dengan ikan mengelempar ke atas sampan, saya menangkap raut wajah sumringah, pancaran sinar mata puas, dan senyum senang seorang nelayan dewasa dan matang pada semua anak-anak itu.
Pada saat-saat mengada, the moment of being exists, itulah saya meragukan apakah mereka benar-benar sadar kalau mereka sebenarnya masih kanak-kanak. Bahwa mereka sebenarnya sedang menjalani hukuman sebagai murid sekolah yang dinilai bersalah oleh para guru mereka. Apakah masih ada makna sekolah bagi mereka pada saat-saat seperti itu, kecuali sebagai suatu tempat di mana mereka pernah belajar membaca, menulis, dan berhitung sekadarnya, agar tak benar-benar buta aksara saja. Jangan-jangan hukuman menangkap ikan itulah justru sekolah mereka yang sebenarnya. Jangan-jangan itulah yang sebenarnya tak mampu dipahami oleh para perencana, pembuat kebijakan, pakar, dan pengelola pendidikan selama ini. Sehingga membuat kurikulum sekolah sangat sering tidak membumi, sementara cara-cara penyajiannya di kelas menjadi sangat membosankan. Sekembali di rumah penginapan, ketika saya mulai menyunting kumpulan gambar-gambar anak-anak Mantigola itu, yang saya rekam dengan kamera digital sederhana, pertanyaan-pertanyaan itu masih tetap menggelantung di benak saya. Ya, apakah sekolah bagi mereka? Dan apakah mereka bagi sekolah? Secara naluriah, spontan saja, saya memasukkan potongan lagu Another Brick in the Wall-nya Pink Floyd sebagai ilustrasi musik dari rangkaian gambar anak-anak Mantigola itu. We don't need no education. We don't need no tough control. No dark sarcasm in the classroom. Teachers, leave them kids alone. Hey, teachers, leave them kids alone. Dan saya tersentak ketika tiba pada potongan lagu The Happiest Days of Our Lives. When we grew up and went to school, there were certain teachers who would hold the children any way they could by pouring their derision upon anything we did, exposing every weakness, however carefully hidden by the kids. But in the town it was well known, when they got home at night, their fat and psychopathic wife would trust them within inches of their lives. Wahai anak-anak Mantigola, apakah kalian juga merasa sedemikian berluka jika menaruh amarah dan dendam kepada para guru yang suka menghukum kalian selama ini? Sungguh, saya hanya berharap tidak, bahwa para guru itu telah berbuat berlebihan dan sering keterlaluan. Itu pasti sesuatu yang tak bisa dibenarkan. Tapi, mungkin akan lebih baik jika kalian dewasa nanti mencoba memahami mengapa mereka bertindak demikian. Apakah memang itu watak alamiah mereka, ataukah ada kekuatan yang lebih besar di luar kendali mereka sendiri, yang memaksa mereka akhirnya bertindak seperti itu? Menjadi dewasa adalah menjadi bijak untuk mampu membedakan antara dua hal yang nampak mirip dan sama. Dan, kalian anak-anak laut yang berumah di laut, bertualang lunas perahu, berurat akar bakau, bernafas uap garam, kalian telah berlatih lebih daripada apa yang bisa diajarkan oleh sekolah untuk mengetahui apa bedanya antara ombak dengan gelombang, antara arus dengan alir, antara angin dengan badai, antara pertanda dengan kejadian. Tetaplah seperti itu. Kadalupa 10 Januari 2007. Bab 8. Robohnya sekolah rakyat kami. Di satu kota kecamatan kecil, sepi, dan terpencil di ujung utara kaki Pegunungan Latimojong, tempat di tapal batas Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, satu bangunan sekolah berdiri di mulut jalan masuk kota dari arah selatan barat daya. Bangunan itu sendiri tidak istimewa dibandingkan dengan bangunan lain yang agak terpisah jauh di bagian tengah kota. Apalagi jika dibandingkan dengan bangunan kantor kepala kecamatan dan rumah dinasnya. Satu gedung tua peninggalan Belanda dengan dinding tembok tebal dan sentuhan geometris gaya gotik
bangunan sekolah itu justru lebih mirip bangunan penjara di sudut tengah kota, terutama dalam hal tata letaknya. Keduanya berdiri dalam bentuk setengah melingkar mirip huruf U, dengan lapangan rumput luas di bagian tengah dan petak-petak kebun di bagian belakang bangunan sayap kiri dan kanannya. Lantai bangunan sekolah itu adalah campuran bahan semen pasir yang pada beberapa bagian sudah retak, terkelupas berat, menampakkan tonjolan batu-batu kali yang mencuat dari lapisan bawah permukaan dasarnya. Dindingnya separuh papan, separuh anyaman kulit pelepah sagu, dijepit dengan bilah-bilah ruyung batang pinang. Semuanya bercat putih dari bahan bubukan cadas kapur gunung. Atap bangunan terbuat dari anyaman daun sagu. Pagar yang melingkarinya dibuat dari batang-batang kayu hutan sebesar lengan yang dipanjangkan berderet hampir setinggi bahu orang dewasa. Sepintas, seluruh kompleks bangunan itu tampak bagai barak tentara pendudukan. Dan memang pernah dijadikan tangsi darurat tentara dari Jawa untuk memadamkan pemberontakan bersenjata DI atau TII Kahar Muzakar. Tapi semuanya terawat cukup baik. Anak-anak penduduk kota kecil itu dan desa-desa sekitarnya semuanya bersekolah di sana. Seluruhnya hampir 100 orang dari kelas 1 sampai kelas 6. Ada 5 orang guru yang ditugaskan resmi oleh pemerintah. Sementara ada 3 orang guru sukarela dari kalangan penduduk setempat. Lulusan Verval School zaman Belanda yang dapat imbalan upah sekedarnya dari kumpulan dana sosial berkala para orang tua murid. Anak-anak pada dasarnya bersekolah nyaris tanpa bayaran untuk semua keperluan belajar sehari-hari. Sudah disepakati menjadi tanggung jawab kantor Pak Camat. Selebihnya adalah usaha swadaya masyarakat. Bangunan sekolah itu sendiri contohnya, termasuk pemeliharaan, perbaikan, dan pengadaan prasarana baru yang dibutuhkannya. Jadi, setiap hari Sabtu adalah hari krida sekolah. Murid-murid bebas dari kegiatan belajar pada hari itu atau hanya belajar separuh jadwal. Kegiatan terpusatkan di halaman atau kebun sekolah, membabat rumput lapangan upacara, memperbaiki pagar rusak, melabur dinding, membersihkan selokan, menanam tanaman baru, atau memetik tanaman yang telah berbuah, dan sebagainya. Tiap 4 bulan sekali, 1 kuartalan namanya, sehabis ulangan umum seluruh kelas, adalah masa kerja besar-besaran bersama. Semua murid dan guru masuk hutan terdekat di tepi kota untuk mengumpulkan kayu pagar baru, atau pelepah dan daun sagu untuk bahan anyaman atap dan dinding baru. Kegiatan ini berlangsung sampai seminggu penuh. Hari Senin sampai Rabu sepanjang hari adalah kerja penumpukan, pengepakan, dan pengangkutan bahan-bahan tersebut dari hutan terdekat. Hari Kamis sampai Sabtu juga sepanjang hari adalah kegiatan produksi di dalam kompleks sekolah. Hari Minggu adalah puncak acara kerja bakti ini. Semua dinding dan atap serta pagar lama dibongkar, lalu diganti dengan yang baru. Semua murid kelas 1 dan kelas 2 bebas beban kerja bakti. Murid-murid kelas 3 boleh membantu ala kadarnya secara sukarela. Tenaga inti adalah murid-murid kelas 4 sampai kelas 6, ditambah guru-guru pria, serta para bapak murid secara bergiliran. Tiap 6 bulan adalah musim panen raya, panen jagung huma atau padi sawah. Ini berarti libur sepekan penuh. Sekolah tak punya lahan ladang atau sawah sendiri, tetapi bertugas mengerahkan dan mengatur murid-muridnya untuk disebar ke ladang dan sawah penduduk.
bagi hasil yang diperoleh sepenuhnya diperuntukkan bagi para murid itu sendiri. Adapun sekolah hanya menerima penyisihan sebagian kecil dari hasil panen yang disumbangkan secara sukarela oleh setiap pemilik ladang atau sawah. Sumbangan inilah yang dijadikan bekal untuk acara rekreasi sekolah di hari libur terakhir. Rekreasi biasanya berlangsung sehari suntuk di hulu sungai, kurang lebih 1 jam perjalanan kaki dari pusat kota, atau di saluran induk pengairan, sambil kerja bakti lagi, memperbaiki tumpukan batu dan susunan beranjang kawat penyekat pintu saluran air. Tiap akhir tahun ajaran adalah hari kenduri dan libur akbar. Pengumuman kenaikan kelas, pengumuman hasil ujian akhir murid-murid kelas 6, penerimaan murid-murid baru kelas 1 dan selalu acara syukuran. Semuanya berlangsung di kompleks sekolah sehari suntuk pula. Perhelatan kenduri dipersiapkan oleh murid-murid lelaki, guru-guru, dan kaum pria penduduk. Dapur umum menjadi urusan murid-murid perempuan, para gadis, dan ibu-ibu. Acaranya nyaris sama saban tahun. Parade pidato Pak Camat, penilik sekolah, kepala sekolah, lalu pengumuman-pengumuman, pertandingan bola kasti atau lari karung dan tarik tambang, pembagian hadiah-hadiah pemenang, hiburan kesenian karya murid-murid, dan puncaknya makan siang bersama. Sesudah itu berakhir pulalah semua acara, dan esoknya mulailah libur akbar tahunan. Biasanya libur panjang ini bertepatan dengan libur puasa sekaligus selama sebulan penuh. Setelah liburan, biasanya seminggu sesudah hari raya Lebaran, roda berputar kembali. Masuk tahun ajaran baru dan kehidupan sekolah dimulai lagi. Begitulah seterusnya, bertahun-tahun, tapi tidak untuk selama-lamanya. Beberapa tahun kemudian, bangunan sekolah itu rata dengan tanah. Tak ada bencana angin ribut, banjir bandang, atau gempa bumi. Bangunan sekolah itu memang sengaja dirubuhkan. Sebagai gantinya, bergeser beberapa ratus meter ke arah utara. Didirikanlah satu bangunan sekolah baru dengan konstruksi permanen dan gaya arsitektur kontemporer perkotaan. Hampir semuanya dari bahan semen campuran beton. Juga bukan satu-satunya. Di dekat pasar di bagian tengah kota juga didirikan bangunan sekolah lain yang sama persis bentuknya, mirip kotak-kotak besar yang katanya memenuhi semua persyaratan suatu sekolah yang layak. Lalu di seberang alun-alun di depan rumah Pak Camat juga sedang diselesaikan satu bangunan baru untuk sekolah lanjutan. Sejak itulah anak-anak pun bersekolah dalam penampilan yang berbeda. Pakaian seragam dari bahan kain sintetik berwarna putih, bukan lagi belancu berkanji dan berwarna kusam, dengan sepatu kulit dan kaos kaki katun. Tak ada lagi yang bertelanjang kaki atau bersandal jepit model kasut Jepang. Dengan alat-alat tulis serba bikinan pabrik, bukan batu tulis yang diasah sendiri, lengkap dengan tas sekolah dari bahan plastik tahan rembesan air. Semua memang sudah berubah. Agaknya hari krida sekolah pada hari Sabtu juga sudah tak ada. Kini yang ada adalah hari Jumat krida. Tapi acaranya pun sudah lain. Sekarang bukan lagi acara kerja bakti, tapi senam pagi massal atau pertandingan olahraga. Taman dan kebun sekolah memang masih ada. Meskipun tanaman-tanamannya lebih banyak kembang dan nyaris tak ada lagi singkong, jagung, kacang tanah, atau mangga dan pepaya. Taman dan kebun itu pun kini dikerjakan sepenuhnya oleh 2 orang pegawai khusus yang bertugas sebagai pesuruh
dan tukang kebun. Acara kerja bakti kuartalan pun sudah tak ada. Bahkan juga kerja musim panen raya setiap 6 bulan sekali. Nampaknya memang itu dianggap bukan urusan sekolah lagi. Tapi acara rekreasi sekolah masih tetap ada dengan variasi jenis acara yang lebih banyak. Perkemahan atau latihan ketangkasan kepanduan. Nama barunya pramuka dengan tenda terpal atau plastik serta perlengkapan bikinan pabrik yang serba sudah disediakan terlebih dahulu. Keterampilan palang merah, festival kesenian, dan berbagai acara ekstrakurikuler lainnya. Praktis, anak-anak kini bersekolah lebih terpusat pada kegiatan belajar dalam kelas dengan selingan bermain atau berlatih di luar kelas dalam suasana yang jauh lebih santai dan lebih hura-hura tanpa beban kerja apapun seperti dulu. Ya, mereka kini benar-benar bersekolah. Ya, sekolah rakyat kita memang sudah lewat, Bung. Sapa seorang kawan lama yang dulu sebangku di kelas 5. Saya tersadar dari lamunan masa lalu oleh sapaannya itu. Ya, sesuatu memang sudah lewat. Sementara itu, sesuatu yang lain sudah siap menanti di masa depan. Dan di antara keduanya kini berlangsung sesuatu yang terlepas dari apa yang telah lewat tadi. Namun, belum pula jelas benar kaitannya dengan apa yang bakal tiba nanti. Sekelompok murid-murid kelas sekolah rakyat kami dulu itu lewat di depan saya dengan suara riuh rendah. Sekelebatan dalam galau yang meredam, saya teringat pada sesuatu, samar-samar. Dari satu pojok pedalaman Sulawesi ini, pikiran saya melayang jauh ke suatu daerah udik lainnya yang juga terletak di tepi hutan tropika endemik, Amazonia, Brazil. Nun di sana, bahkan sudah sejak tahun 1960-an, Paulo Freire, seorang putra Amazon yang kelak menjadi salah seorang filosof dan pemikir pendidikan alternatif terkemuka dan berpengaruh abad ini, memberikan kesaksiannya bahwa anak-anak di kawasan itu kini bernasib sama dengan pepohonan hutan di sekitar mereka, digunduli secara sistematis. Seperti juga yang telah terjadi di tepian belantara Sulawesi ini. Sistem dan lembaga pendidikan, tegasnya sekolah, ternyata menjadi salah satu alat ampuh untuk menciptakan apa yang disebut oleh seorang rekan kerja Freire sebagai khalayak yang tercerabut dari akarnya. Disinherited mazes, persis seperti pepohonan hutan yang terbabat oleh pembalakan besar-besaran di sekitarnya. Sekolah memang sudah bukan lagi miliknya El Pobreciado, kaum yang terlunta-lunta, rakyat jelata. Lihat saja, nama sekolah rakyat pun dihapuskan. Sebaliknya, sekolah kini menjadi milik dan alat dari satu kekuasaan raksasa yang atas nama dan dengan label-label demi pembangunan, industrialisasi, modernisasi, globalisasi, bukan cuma mengajarkan bagaimana caranya merampok habis sumber daya kebendaan komunal yang dimiliki dan sudah berabad dilestarikan oleh wong cilik setempat. Hutan dan tanah ulayat, hasil bumi, dan sebagainya. Tetapi juga mengajarkan bagaimana caranya menjarah sumber daya kerohanian pribadi maupun kolektif dari orang-orang kampung yang ugah hari itu. Pikiran, perasaan, kesadaran, martabat, dan harga diri mereka. Siapa kekuatan besar itu? Bicaralah. Masaba, 3 Desember
1983. Meningkatnya juga jumlah penerimaan dan bahwa pertumbuhan memang berarti semakin ruwetnya permasalahan. Beberapa pakar pendidikan di sini pernah melontarkan gagasan umum dan contoh kisah sukses dari dinamika dan perkembangan manajemen dunia industri, bahwa efektivitas dan efisiensi sekaligus produktivitas dan jaminan kualitas terbukti dapat dicapai bersamaan dengan cara menerapkan pendekatan analisis sistem analisis approach yang memperlakukan dan melihat sesuatu masalah, misalnya sistem pendidikan nasional sebagai suatu kesatuan yang utuh, holistik, bukan serpihan-serpihan yang terpisah-pisah satu sama lain. Singkatnya, pendekatan analisis sistem tersebut disarankan sebagai suatu metodologi pendekatan yang dianggap paling memadai untuk memecahkan masalah-masalah kritis sistem pendidikan nasional di Indonesia. Maka bermunculanlah berbagai seminar, penelitian, kertas kerja, konsep, surat keputusan, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan, lengkap dengan segala formulir isian dan istilah-istilahnya yang cukup bikin pusing kepala. Semuanya demi dan atas nama sistem atau analisis sistem. Tapi, apakah sistem atau analisis sistem itu? Dalam upaya pembaruan sistem pendidikan nasional di Indonesia, boleh dikatakan bahwa metodologi pendekatan atau kerangka analitis itu nyaris tinggal sebagai suatu pengandaian retorik belaka. Bahkan dalam banyak kasus, tak lebih dari mainan baru untuk gagah-gagahan dengan istilah-istilah berbahasa asing agar nampak lebih keren. Hal ini nampak jelas pada penerapannya dalam dua hal, manajemen persekolahan dan metodologi pengajaran. Searah dengan dimulainya penerapan pendekatan analitis sistem tersebut dalam manajemen pembangunan nasional oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas pada awal 1970-an. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan juga segera memberlakukan perangkat kerja sistem perencanaan, pemrograman, dan penganggaran SP4 atau Planning, Programming, and Budgeting System PPBS, lengkap dengan segenap peristilahan teknisnya yang jelimet dan formulir-formulir isiannya penuh lampiran tebal-tebal yang melelahkan. Hasilnya, para administrator sekolah yang selama ini sudah terbiasa menyusun perencanaan tahunan mereka menggunakan jalur-jalur debit kredit yang sederhana tapi tepat guna, kini harus ikut rangkaian penataran teknis yang bagai tak ada habis-habisnya. Penggunaan formulir lama belum lagi mereka kuasai, sudah datang pula formulir baru yang makin canggih saja. Tambahan waktu kerja lembur pun membengkak, sehingga banyak kepala sekolah tak bisa lagi menjalankan salah satu fungsi utamanya, mengajar di kelas. Sebagian besar malah menjadi larut keenakan menjalankan fungsi baru sebagai manajer proyek. Hebatnya, administrasi dan manajemen persekolahan tetap saja merupakan salah satu masalah sistem pendidikan nasional yang paling rumit sampai saat ini. Bahkan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang punya jumlah pegawai terbanyak di antara semua kementerian pemerintahan merupakan kementerian yang paling ruwet
urusan administrasi kepegawaiannya. Salah satu pusat kasus korupsi, manipulasi, dan salah urus, dari pemotongan gaji guru-guru sampai penggelapan dana proyek pembangunan gedung sekolah. Sekaligus masih tetap merupakan salah satu kementerian penghasil sisa anggaran pembangunan SIAP terbesar setiap tahunnya. Demikianlah pula halnya dalam hal upaya pembaharuan metodologi pengajaran di sekolah-sekolah. Dijangkiti demam serba pembaharuan kala itu, para guru tiba-tiba dikejutkan dengan taburan istilah-istilah analisis sistem, unit listen, input-output metric, and means analysis, logical framework, team teaching, integrated curriculum, dan sebagainya. Juga lengkap dengan segenap perangkat kerjanya yang menyita habis waktu para guru itu untuk menghadiri penataran, kerja lembur, dan ikut proyek. Hasilnya, ya itu tadi, mutu lulusan sekolah tetap tak terkontrol, kalau tak mau disebut mandek atau malah anjlok. Sementara nisbahnya dengan kebutuhan dan kehidupan nyata murid-murid juga tetap ngadat. Dua persoalan pokok ini masih tetap jadi inti kemelut sistem pendidikan nasional sampai sekarang. Hebatnya, nafsu para perencana pendidikan tingkat nasional untuk terus melanjutkan percobaan-percobaan mereka yang mahal itu seakan-akan tak ada habis-habisnya. Malah cenderung kian menggebu-gebu saja. Lebih hebat lagi, banyak di antara percobaan-percobaan itu justru terjebak dalam suatu gejala pembaharuan semu, quasi innovation, yang mengagung-agungkan setiap bentuk dan jenis media yang lebih baru dan canggih, yang menafsirkan makna pembaharuan metodologi pengajaran secara amat naif dan sederhana, sebagaimana kesaksian dua orang mahaguru dengan nada ironis dan sinis sekaligus. On the contrary, usually can be relied upon to give ungliding support to instructional television, team teaching, green chalkboard, movable chairs, more textbook, teaching machines, the use of overhead projector, and other innovation that play no role in the effecting significant learning. Operating in this manner is a kind of variation of Parkinson's law of triviality. The enthusiasm that community leaders display for an educational innovation is in inverse proportion to its significance to the learning process. Sebaliknya, semangat mereka yang selalu menggebu-gebu dan tak habis-habisnya mendukung pengadaan televisi pengajaran oleh tim, papan tulis hijau, kursi-kursi kelas yang bergerak, lebih banyak buku-buku teks, mesin-mesin pengajaran, penggunaan alat penayang, dan banyak pembaharuan lainnya, ternyata tidak memainkan peran apa-apa untuk menjadikan proses pengajaran benar-benar efektif. Bekerja dengan semua piranti tersebut adalah salah satu ragam dari hukum tetek bengek Parkinson. Semangat yang ditunjukkan oleh para pemimpin masyarakat ke arah suatu pembaharuan pendidikan justru menjadi kebalikannya terhadap makna proses belajar. Pendek kata, upaya pembaharuan sistem pendidikan nasional di Indonesia yang justru menggunakan dalih pendekatan analisis sistem itu bukannya makin menyederhanakannya, tapi malah makin meruwetkannya dengan tingkat kenisbahan yang semakin tak jelas pula ujung pangkalnya. Sebagai suatu metodologi pendekatan dari kerangka analisa, analisis sistem itu sendiri bukannya tak memadai, bahkan boleh dikata merupakan suatu kerangka pikir
dan kerja yang nisbi komprehensif yang pernah ditemukan selama ini. Ini sudah banyak terbukti dalam penerapannya di dunia bisnis dan industri, juga militer. Tetapi jika penerapannya dalam upaya pembaharuan pendidikan di Indonesia tidak membawa hasil yang diharapkan, maka nampaknya hanya ada satu kemungkinan saja. Kemungkinan itu adalah apa yang pernah diisyaratkan oleh seorang analis, bahwa yang paling penting dan menjadi komoditio sine qua non dari penerapan suatu perangkat analitis sistem adalah perubahan atau penyesuaian batas-batas sistem yang ada itu sendiri terlebih dahulu. Isyarat itulah yang nampaknya tak banyak digubris oleh para perencana pendidikan kita. Apa yang mereka banyak lakukan adalah lebih pada perubahan dan penyesuaian perangkat-perangkat teknis, dan bukan perubahan dan penyesuaian yang mendasar dari batas-batas hakikat makna sistem pendidikan itu sendiri. Ada semacam keengganan ideologis, campur kemalasan intelektual, dan kebanggaan semu budaya untuk mengubah kemapanan batas-batas baku yang sudah ada. Mereka asik memperkenalkan media-media, istilah-istilah, dan formulir-formulir baru, bukannya mempertanyakan terlebih dahulu apa gagasan atau filosofi di balik semua wujud pembaharuan itu. Mereka sekedar mencaplok dan menjiplak dengan sedikit penyesuaian teknis di sana-sini, tanpa kemauan kritis untuk mempertanyakan mengapa dan untuk apa semua media, istilah, dan formulir baru itu pada awalnya diciptakan. Mereka terkagum, sebagai misal, mencangkok perangkat metodologi pengajaran cara belajar siswa aktif, CBSA, semata-mata sebagai suatu bentuk media teknis yang terbukti memang efektif, bukan sebagai suatu bentuk pengejawantahan gagasan pendidikan liberal dan liberalisasi pendidikan yang justru menjadi filosofi dasarnya. Itu pun kalau mereka memang paham apa makna sesungguhnya di balik ideologi gagasan-gagasan pendidikan liberal. Media itu tetap saja digunakan hanya sebagai alat untuk mengajarkan materi kurikulum yang sudah dirancang sebelumnya, well packaged, pre-designed, termasuk materi indoktrinasi nilai-nilai. Mereka mencoba-coba menerapkan perangkat teknis media kodifikasi dan dekodifikasi Paulover, namun tegas-tegas menolak memberlakukan penuh secara taat asas prinsip dasar metodologi konsintiasi dan gagasan humanisasi pendidikan yang justru menjadi paradigma pokoknya. Maka sangat tidak mengherankan jika upaya pembaharuan sistem pendidikan nasional di Indonesia terus berputar-putar di sekitar permasalahan yang itu-itu juga. Bagaimana menyesuaikan perangkat teknis persekolahan dengan kemajuan manajemen dan teknologi modern, bukan bagaimana mempertanyakan kembali secara kritis hakikat eksistensi sekolah itu sendiri yang kini semakin digugat luas. Pemaknaan sistem pendidikan pun sebatas pada sistem persekolahan. Dengan kata lain, upaya pembaharuan itu cuma berpusing-pusing membongkar pasang gejala permukaan epifenomena dari sistem pendidikan, bukan inti permasalahan yang sebenarnya. Apa yang terjadi bukanlah inovasi yang sesungguhnya, tetapi proses involusi. Hakikat suatu proses pembaharuan sekaligus berarti dinamika proses perkembangan pada dasarnya adalah penciptaan keadaan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Dalam pengertian ini adalah sangat absah untuk melakukan penerobosan-penerobosan terhadap batas-batas sistem yang telah mapan dan baku. Jika perlu,
malah menyebalkannya sama sekali. Kalau ternyata memang sistem yang sudah mapan itu hanyalah mengulang-ulang pola yang telah ada dalam cara yang nampaknya saja lebih baru dan lebih canggih. Padahal sebenarnya tidak menghasilkan perubahan yang berarti. Keengganan untuk bersikap membaharu dalam pengertian seperti ini tidak saja mencerminkan adanya proses involusi kelembagaan dalam mekanisme teknis sistem yang sedang berlaku, tetapi sekaligus juga memperlihatkan adanya proses involusi sikap dan involusi pemikiran dalam nilai-nilai dan anggapan dasar yang sedang dianut. Menembus kemacetan suatu proses involutif semacam itu memang membutuhkan suatu evolusi atau jika perlu revolusi sikap dan pemikiran. Mengapa tak mulai sekarang saja? Pondok Gede, 10 Januari 1984. Bab 9. Involusi sekolah. Para palemologis boleh saja mengutuk Amerika Serikat atau Rusia yang menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk menghasilkan senjata-senjata maut nan canggih. Para aktivis gerakan perdamaian dunia pun boleh-boleh saja mencela dan mengejek banyak negara kecil di dunia ketiga yang sebenarnya miskin, tapi ikut-ikutan latah menghambur-hamburkan devisa mereka untuk membeli perlengkapan militer muktahir hanya demi gengsi internasional. Tapi sekarang mereka boleh berpaling ke Indonesia dan menyaksikan sendiri tak kurang dari 1/5 atau lebih dari 20% anggaran belanja negara ini justru diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan sektor pendidikan. Opo ora hebat? Ya, apalagi kalau mengingat bahwa itu semua bisa dicapai oleh Indonesia dalam waktu kurang lebih dari 1 dasawarsa saja. Suatu jangka waktu yang nisbi singkat dalam suatu proses pembangunan nasional dari suatu negara dengan beban jumlah penduduk kelima terbesar di dunia. Dengan kelangkaan modal dan sumber daya terolah, meskipun kaya dengan sumber daya mentah, dengan keterbatasan perangkat ilmu dan teknologi modern, dan last but not least, baru saja pulih dari suatu pergolakan politik panjang selama dasawarsa 1950 sampai 1960-an yang sempat menumpahkan darah dan nyaris saja memorak-porandakan integritas nasionalnya. Ya, betapa tidak. Bayangkan saja, dalam jangka waktu nisbi singkat tersebut, angka-angka statistik pendidikan nasional negeri ini melonjak dalam kelipatan rata-rata 3-5 kali. Jumlah orang yang dinyatakan bebas buta huruf, jumlah penduduk yang tergabung di bangku sekolah sejak taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, jumlah bangunan gedung sekolah yang menjangkau sampai ke pelosok-pelosok desa terpencil, jumlah perlengkapan dan sarana belajar yang juga kian modern, jumlah tenaga pengajar yang semakin memenuhi persyaratan baku, jumlah kenaikan gaji guru-guru, tunggu dulu. Begitulah, tiba-tiba terdengar tegur beberapa orang pakar sambil mengungkapkan kembali peringatan dini pada Menteri Pendidikan negara-negara anggota UNESCO pada pertemuan mereka di Jenewa tahun 1969. Soalnya, kata mereka, di balik semua angka-angka laju pertumbuhan yang memang menakjubkan itu, yang menandai suatu revolusi kebangkitan pengharapan yang membludak, a revolution of rising expectation demands, juga telah terjadi angka-angka kebalikannya dalam lipatan yang tak kalah fantastiknya. Jumlah murid-murid tinggal kelas, jumlah pelajar yang putus sekolah, jumlah siswa yang terpaksa gigit jari karena kehabisan jatah kursi di perguruan tinggi, jumlah lulusan sekolah,
dan sarjana yang frustasi karena kehabisan lapangan kerja. Astaga, mari kita sudahi saja semua permainan angka-angka itu. Sela seorang Philip Combs dengan nada sebal yang tak bisa disembunyikannya. Menggarisbawahi Combs, Clarence Beebe malah tegas-tegas menyarankan segera dilakukannya perubahan dalam visi dan orientasi pembangunan pendidikan nasional di banyak negara, terutama negara-negara sedang berkembang yang sedemikian bernafsu ingin memberlakukan pemerataan pendidikan massal, namun sering lupa dan terjerat dalam berbagai konsekuensi berat pengerahan sumber daya mereka yang memang sangat terbatas. Apa yang diperlukan sekarang, begitu kata Beebe, adalah satu strategi perubahan kualitatif, bukan lagi strategi perubahan kuantitatif, yang mengisyaratkan perlunya peninjauan ulang terhadap banyak titik tolak pandangan, anggapan-anggapan dasar, imbas-imbas pemikiran, prasangka dan aturan nilai, juga kebijakan yang dilaksanakan selama ini terhadap apa yang disebut sebagai sistem pendidikan nasional. Hebatnya, Beebe menyimpulkan semua itu justru berdasarkan hasil pengamatannya terhadap situasi pendidikan nasional di Indonesia. Menarik, begitu sambutan banyak kalangan perencana pendidikan di sini. Tentu saja dengan basa-basi gaya khas Indonesia. Yang baik kita terima, yang kurang baik atau kurang sesuai, kita pertimbangkan masak-masak lebih dahulu. Maka terjadilah suatu kesibukan baru yang luar biasa. Para perencana pendidikan nasional mengalihkan sebagian besar dari perhatian mereka mengutak-atik angka-angka statistik, agretatif, lalu mulai asik dengan perkara mutu hasil pendidikan, kesesuaian kurikulum sekolah dengan kebutuhan masyarakat, dan tuntutan pembangunan ekonomi nasional, efektivitas metodologi pengajaran, peningkatan kemampuan guru-guru, penyempurnaan dan pemberlakuan prasarana dan sarana belajar, efisiensi administrasi dan birokrasi pengelolaan, serta berbagai percobaan lainnya yang katanya merupakan bentuk-bentuk penjabaran dari apa yang disarankan Beebe sebagai strategi perubahan kualitatif tadi. Perubahan kualitatif? Belum tentu. Memang betul, angka-angka laju murid tinggal kelas dan pelajar atau siswa putus sekolah berhasil ditekan dan kian mengecil. Tapi, bukankah itu memang wajar karena lebih banyak gedung sekolah baru yang dibangun untuk menampung mereka, dan tak kalah pentingnya, tolak ukur evaluasi hasil belajar, baca, ujian resmi, dibuat melar-mulur dan dikontrol sedemikian rupa demi pencapaian angka target lulusan dengan segala macam alasan, termasuk demi nama baik dan gengsi sekolah yang bersangkutan. Lantas, bagaimana dengan soal mutunya? Bagaimana dengan soal kecenderungan kohesti yang tetap membesar pada jenjang persekolahan yang lebih tinggi? Memang betul, kurikulum sekolah telah dibuat menjadi lebih ramping. Tapi, bukankah hal itu lebih karena semua mata pelajaran sekolah diringkas-ringkas dan dipadat-padatkan, lalu diberi label nama baru tanpa perubahan substansi yang mendasar? Pelajaran ilmu sosial dasar, misalnya, cuma tambal sulam dari mata pelajaran klasik ilmu bumi, sejarah, dan sebagainya yang ditumpang tindihkan jadi satu. Dan apakah benar bahwa beban jam belajar mengajar memang semakin proporsional dengan banyaknya tambahan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler wajib, palang merah remaja, pramuka, usaha kesehatan sekolah, dan sebagainya yang sempalan itu? Lalu, bagaimana nisbahnya dengan kebutuhan nyata para murid sendiri? Mengapa untuk ikut ujian saringan masuk universitas saja, seorang siswa lulusan SLTA masih merasa perlu mengikuti kursus-kursus bimbingan tes di luar sekolah yang semakin menjamur
dan semakin mahal pula. Mengapa seorang sarjana masih mesti mengikuti latihan kerja khusus untuk menyesuaikan diri dengan dunia pekerjaan yang dilamarnya? Memang betul, kemampuan guru-guru semakin meningkat berkat mengikuti 1001 macam penataran, dan tak kalah penting adalah dukungan perangkat keras maupun perangkat lunak yang juga semakin lengkap dan nisbi canggih. Tapi bukankah semua itu memang hal yang wajar-wajar saja dan mutlak bagi sistem persekolahan yang baik? Artinya, yang terjadi sesungguhnya bukanlah suatu perubahan kualitatif, tapi lebih merupakan suatu penambahan kualitatif saja. Juga memang betul, praktik-praktik pengajaran di ruang kelas juga semakin membaik. Tapi berapa banyakkah percobaan-percobaan metodologis dan mikropedagogik semacam itu yang berakhir hanya sebagai usaha coba-coba yang berharga mahal dan elitis eksklusif, seperti metode berprogram dan modul di sekolah-sekolah laboratorium IKIP yang akhirnya dihentikan begitu saja. Dan berapa banyakkah percobaan lain sejenis yang pada dasarnya cuma menjiplak bentuk media dan metodologinya tanpa penghayatan yang mendalam akan hakikat tujuan dan isinya sebagai jalan pemanusiaan, pembebasan, dan pemerataan, seperti penggunaan teknologi komunikasi jarak jauh pada universitas terbuka. Pun masih tetap betul, organisasi pengelola dan penanggung jawab penyelenggaraan sekolah-sekolah, terutama sekolah dasar, telah dibuat semakin terpadu di antara beberapa lembaga pemerintah yang berwenang. Tapi bukankah yang terjadi sebenarnya lebih merupakan suatu dekonsentrasi politik pendidikan nasional yang sangat konformistis dan amat mengabaikan disparitas regional yang ada, bukan desentralisasi kewenangan yang lebih memungkinkan munculnya iklim kebebasan, prakarsa pembaharuan, dan kreativitas dari bawah. Jadi, apa yang sesungguhnya terjadi dalam upaya pembaharuan sistem pendidikan nasional selama lebih satu dasawarsa belakangan ini adalah tak lebih baik daripada sebuah usaha tambal sulam melionistik yang melelahkan. Asumsi bahwa pembaharuan kualitatif hanya bisa dicapai dengan pertumbuhan kuantitatif masih tetap menjadi pendekatan dominan. Pikiran yang hidup adalah jika Anda ingin memperbaiki mutu pendidikan, maka perbanyaklah jumlah gedung sekolah, tingkatkanlah jumlah guru, tambahlah prasarana dan sarana belajar, dan seterusnya, dan seterusnya. Dengan kata lain, logika para perencana pendidikan belum lagi beranjak dari logika hukum Parkinson. Pekerjaan berkembang sesuai jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya, bahwa biaya-biaya meningkat jumlahnya